menyebabkan keadaan seseorang nafasnya tidak pernah tentram, ya, kadang selalu bergolak. Antum sedang taklim tenang gitu ya, begitu keluar dari sini gelisah lagi. Sedang baca Quran tenang, begitu selesai ditutup nggak tenang lagi. Pernah merasakan itu? Ya, karena selalu bergolak. Bukan jantung secara fisikal, jantung rohani yang di dalamnya ada gejolak baik dengan buruk, gelisah dengan tenang dan sebagainya. Ya. Dia tidak bisa diindra tapi bisa dirasakan. Bisa dirasakan, ya. Buktinya ibu pun kan sedang merasakan sekarang kan? Saya merasa tenang, saya merasa gelisah. Ini yang wajahnya kelihatan tenang-tenang, belum tentu nggak punya masalah itu. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita kembali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di masjid ini untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agama Allah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mengawali pertemuan kita. Semoga pertemuan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan, sehingga mudah bagi kami untuk menyampaikan, mudah untuk dicerna dan mudah untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Baik, kita akan coba efektifkan waktu kita. Materi yang dimintakan untuk dibahas dalam kesempatan ini adalah tentang tazkiyatun nafas. Baik. Ada manhaj dulu yang barangkali mesti kita sepakati dulu sebelum kita membahas kepada topik bahasan, ya. Dalam setiap pembahasan materi yang akan dikaji, saya akan coba berusaha untuk menampilkan dulu makna di balik kalimat atau istilah pembahasan. Ya, kita tidak masuk kepada inti dulu, ya. Karena setiap ulama ketika membuat sebuah istilah itu tidak hampa makna, bukan cuma kata-kata tapi tidak ada artinya. Ya, di setiap kalimat yang disebutkan oleh ulama pada satu cabang ilmu atau bahkan pada satu kitab yang dituliskan itu berisi pesan-pesan penting yang menunjukkan kandungan kitabnya. Saya beri contoh misal, ya. Ada Imam As-San'ani ketika beliau menuliskan kitab Subulus Salam, ya, Syarah Bulughul Maram, ya. Bulughul Maram pun ada kisahnya itu, ya, yang karangan Al-Asqalani itu, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. As-San'ani itu mulanya Syiah, ya, mulanya Syiah, dan beliau anak seorang tokoh Syiah, kakeknya pun seorang tokoh Syiah, ya. Coba masya Allah punya keinginan kuat untuk banyak belajar dari guru A, guru B dan seterusnya, sehingga satu masa ketika tumbuh menjadi pemuda, ya, ada keinginan untuk rihlah, ingin datang ke Mekah. Maka saat pergi ke Mekah kemudian melakukan rihlah ilmiah, selain menunaikan ibadah pada saat itu, maka bergurulah belajar dari orang-orang Sunni, ya, belajar A, belajar B, belajar C, sampai menemukan bahwa selama ini ada kekeliruan yang pernah ditempuh, ya. Maka beliau berpindah meninggalkan, ya, apa yang diyakininya selama ini, lalu meninggalkan kepercayaannya, berpindah menjadi Sunni. Yang paling menarik ketika mengembangkan pelajarannya, yang pertama dilihat, diamati, dibaca itu kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, namanya Bulughul Maram, ya. Bulughul Maram itu kitab hadis yang khusus merangkum tentang ajaran fikih saja, dimulai dari taharah, ya, kemudian misalnya salat, zakat, semua bab fikih. Dari semua kitab hadis, khususnya Sahih Al-Bukhari, ya. Dia ada ulama besar bergelar Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nanti lain waktu saya ceritakan kisahnya, bagaimana beliau ini yang tadinya sulit menghafal sesuatu, sekeras batu tiba-tiba menjadi cair, ya, begitu dibacakan bisa cepat hafal itu, ya. Nanti lain waktu kita bahas. Ini membaca Sahih Al-Bukhari, ya, Sahih Al-Bukhari, kemudian memberikan syarah, menjelaskannya dalam 18 jilid, ya, 18 jilid. Dari 18 jilid ini isinya Sahih Al-Bukhari, ya,
Kan isinya macam-macam, ada tentang iman, tentang fikih, ya, tentang bisnis, tentang jihad, macam-macam. Ya. Dikeluarkanlah oleh beliau dari sini, ya, hadis-hadis yang bermuatan fikih saja, fikih saja. Ya. Lalu diberi nama Bulughul Maram, Bulughul Maram. Apa pakai yang ini? Bulugh artinya sampai pada sesuatu yang sangat diharapkan, itu bulugh. Ya. Bulugh sampai. Ya. Makanya kalau orang sudah sampai pada satu masa yang dibebani oleh taklif fikih, ya, sampai pada usia dia wajib sholat, wajib puasa, ya, wajib melakukan ibadah, itu orangnya disebut baligh. Ya, orangnya baligh, sudah baligh. Ya, waktunya sudah sampai pada masa dia wajib menunaikan ketentuan ibadah. Ya, sampainya disebut dengan bulugh. Maram itu cita-cita yang sangat diharapkan. Ya, hal yang sangat didambakan. Itu maram. Setiap orang ingin sholatnya benar. Setiap orang mendambakan kalau wudhu itu bagus. Setiap orang mendambakan kalau haji itu bisa mabrur. Ya, maka beliau menamakan kitabnya ini dengan Bulughul Maram. Kalau Anda ingin sampai pada hal yang sangat didambakan, ibadahnya benar sesuai dengan harapan, baca kitab yang telah saya tuliskan ini. Itu maksudnya. Ya. Cuma isinya itu tidak ada keterangannya, cuma hadis saja. Ya, tentang taharah hadisnya ini, ya, tentang salat hadisnya ini, tentang zakat hadisnya ini, tapi tidak dijelaskan. Dibacalah oleh As-San'ani, ya. Ketika diamati oleh beliau, ini kitab bagus sekali, cuma tidak ada keterangannya. Maka diberikanlah penjelasan oleh beliau. Ya. Dalam bahasa Arab, penjelasan yang sangat terang, lugas, mudah untuk dicerna, dipelajari, diamati, disebut dengan syarah. Syarah. Syaraha, syarhun. Pelan, syarah. Ya. Maka beliau menulis syarah dari sini, syarah Bulughul Maram. Ya. Setelah tuntas diselesaikan, ya, tulisannya sudah selesai, sudah komplit, maka mulailah kemudian diberikan namanya. Difikir-fikir, direnungkan oleh beliau kira-kira apa nama yang sesuai untuk kitab yang telah beliau tulis itu. Beliau pernah ingat bahwa dulu pernah keliru. Ya, salah dalam keyakinan, salah dalam sikap, salah dalam berakhlak, ya, jalannya tidak tepat. Termasuk barangkali ada orang yang pernah taharahnya keliru, salatnya keliru, harusnya membasuh tangan saat wudu dari tangan ke siku, ini dari siku ke tangan, ya. Padahal ayat Qur'annya wa aydiyakum ilal marafiq, tangan ke siku. Ada yang membasuh saat wudu siku ke tangan, itu kan keliru. Ya. Nah, biasanya orang dibanding dengan benarnya, keliru dengan benarnya biasanya lebih banyak mana? Banyak yang benar, banyak yang keliru. Nah, dalam Quran diistilahkan sesuatu yang benar itu selalu digambarkan dengan satu jalan, namanya sirat. Siratun. Sedangkan jalan yang banyak yang berpotensi menumbuhkan kekeliruan itu biasa disebut dengan subul. Ya. Maka direnungkan, difikirkan, ada ayat di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 153. Inna hadza siratim mustaqima. Ya. Sungguh inilah jalanku, kata Allah, jalan Allah yang lurus satu. Ya. Makanya dalam salat kita selalu minta ini nih. Ya. Setelah Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ucap pada apa? Ihdina sirat. Ya. Kita minta pada Allah, ya Allah tolong tunjukkan cara mendekat kepadamu, tapi jangan berkelok-kelok, lurus, yang enak, yang mudah. Ya. Dan satu jalan, jangan banyak-banyak supaya nggak bingung. Ya, istirahat. Tapi diteruskan ayatnya, wala tattabi'us subula. Kalau Anda sudah mengetahui jalan yang benar, jangan belok-belok lagi supaya tidak menyimpang, ya, supaya nggak bingung. Ya. Kalau sudah tahu cara belajar yang benar, ikuti itu. Ya. Kalau sudah tahu cara ibadah yang bagus, ya jangan mampir-mampir. Jalan-jalan yang berpotensi melahirkan kekeliruan itu disebut dengan subul. Ya. Baik. Kalau orang dari sini pernah tersesat misalnya, ingin kembali kepada sirat, ya, supaya selamat, supaya tentram, supaya nyaman, ya. Nah, kenyamanan, ketentraman yang didapatkan itu kalau kita mendapatkan sirat, itu disebut dengan salam namanya. Salam. Pelan-pelan.
Kalau dekat dengan Allah biasanya tenang atau gelisah? Baik, selamat atau sengsara? Selamat. Orang yang dekat dengan Allah, ya, pasti kehidupannya tenang, nyaman, tentram, dan pasti selamat. Pasti selamat, ya. Karena itu ketika Anda mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, itu meminta supaya didekatkan jalan kepada Allah tapi tidak susah, ya. Kalau orang sudah mendapatkan ini, ya, itu tandanya ada ketentraman dalam jiwanya, tenang, nyaman, ya. Ada orang, maaf, terlambat menunaikan sholat fardu, itu perasaannya biasa saja. Tapi ada orang-orang yang tertinggal sholat sunnah pun itu gelisahnya luar biasa. Masya Allah. Ini ada salam dalam dirinya. Baik, pelan-pelan. Maka beliau ketika memberikan syarah dari kitab ini berusaha sedapat mungkin meluruskan yang keliru tadi, ini subul, supaya kembali kepada sirat untuk mendapatkan salam dalam hidupnya. Maka diberikanlah judul kitabnya Subulus Salam. Baik. Nah, kaitan dengan pertemuan kita akan belajar tentang tazkiyatun nafas. Sebelum kita mulai materinya, kita akan coba dulu gali dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW, dari mana kalimat ini bisa muncul dan apa pentingnya untuk kita pelajari sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik. Quran surah 15 ayat ke-28. Saya berikan pesan, insya Allah kajian kita itu akan lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi usahakan sedapat mungkin pegang mushaf, ya, karena mungkin antum akan membolak-balik itu, ya. Quran surah ke-15 ayat 28. Sudah? Maaf, saya sambil menghapus. Quran surah ke-22 ayat 5. Al-Hajj ayat ke-5. 3. Quran surah ke-23. Nanti saya ulang. Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Saya ulang. 1. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat 28. Kedua, Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat ke-5. 3. Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Sudah, catat dulu semuanya saja biar kita tidak mengulang nanti. Kemudian 4 selanjutnya Quran surah 17 Al-Isra ayat 85. Alhamdulillah. Quran surah 17 Al-Isra ayat 85. Sudah? Terakhir Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Ayat 7 sampai 10. Baik, sekarang kita mulai bagian yang pertama. Mari kita lacak di dalam Quran sampai ketemu kalimat tazkiyatun nafas, ya. Kita lihat dulu. Kita mulai dari proses penciptaan manusia, ya. Proses penciptaan manusia. Bapak Ibu sekalian, informasi yang disampaikan oleh Al-Quran saat seorang manusia dicipta, okay, ada 2 tahapan penting yang diinformasikan pada kita. Pelan-pelan. 1, ternyata setiap manusia yang dicipta itu adalah dimulai penciptaannya dengan menyempurnakan fisiknya dulu, raganya, ya, secara fisikal. Dimulai dulu dibentuk fisiknya, berproses, ya. Setelah itu baru kemudian ditiupkan rohnya, pelan-pelan. Fisiknya dulu dicipta, baru ditiupkan rohnya, ya. Mari kita lihat uraiannya. Misal kita bisa temukan di Quran surah 15 Al-Hijr ayat ke-28. Ini ayat pertama yang menunjukkan kepada kita tentang manusia pertama yang dicipta. Pelan-pelan.
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Dan ingatlah Muhammad ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat menyampaikan, saya akan menciptakan seorang manusia, bashar. 35 kali terulang dalam Al-Quran, ini manusia. Min salsalin min hama'in masnun. Perhatikan, fa idza sawaituhu, kalau sudah saya sempurnakan bentuk fisiknya. Jadi penciptaan manusia itu dimulai dengan prosesnya menyempurnakan fisiknya dulu. Karena kalimat sawwa itu artinya kesempurnaan fisik. Misal ayat yang sama, makna yang sama di Quran surah 32 ayat 9 As-Sajdah. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kami sempurnakan penciptaan fisiknya. Di fisik dulu. Bagaimana rincian penciptaan fisik ini? Ibu bapak nanti bisa baca di luar ini, di Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat yang kelima. Quran surah 22 Al-Hajj ayat kelima. Atau di Al-Mu'minun Quran surah 23 ayat 12 sampai ayat 14. Saya agak pelan-pelan. Ini rincian paling rincinya nih, sampai menemukan ini. Tapi yang paling menarik, Nabi memberikan gambaran yang sangat mudah untuk kita pahami. Lihat hadis Nabinya. Lihat hadis Nabinya. Proses penciptaan fisik ini terutama di alam rahim, nanti untuk anak cucu Adam. Kalau Adam kan tidak dikandung ya. Proses penciptaan fisik ini disingkat oleh Nabi. Ibu bapak bisa temukan, Anda bisa temukan paling gampang di Al-Arba'in. Hadis Al-Arba'in karya An-Nawawi. Nomor hadis yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Baik. Saya agak pelan sebentar. Saya bacakan hadisnya ini. Lihat kata Nabi, ini proses penciptaan kita ini semuanya. Saya, Anda, kita semua. Baik. Mari kita lihat kata Nabi, inna ahadakum yujma'u fi batni ummih. Setiap kalian anak cucu Adam saat diciptakan dihimpun di perut ibundanya. Arba'ina yauman nutfah, 40 hari pertama itu masih proses pertemuan antara sperma dengan ovum. Masih berproses. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah, 40 hari kedua berbentuk 'alaqah. Zirat yang mulai menempel di dinding rahim. Ini poinnya. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah, 40 hari ketiga usia 4 bulan. 40 hari ketiga usia 4 bulan berubah menjadi mudghah, sudah mulai berbentuk. Ini poinnya. Jadi kata Al-Quran, thumma sawwahu, disempurnakan bentuk fisiknya setelah sampai pada masa usia 4 bulan khususnya. Pelan-pelan. Seseorang dikandung dalam rahim ibundanya, berproses secara fisik dulu, rohnya belum masuk, belum ditiupkan rohnya. Baru setelah proses fisik ini mencapai usia 4 bulan, namanya mudghah, sudah mulai berbentuk. Maka perhatikan ayatnya, wa nafakha fihi min ruhi. Di As-Sajdah ayat yang ke-9. Di Quran surah 15 ayat ke-28-nya. Wa idza sawaituhu wa nafakha fihi min ruhi. Maka apabila sudah masuk usia 4 bulan ini, sempurna penciptaan fisiknya berbentuk mudghah, maka kami tiupkan roh dalam fisik ini, dalam jasad ini. Jadi maaf, orang yang dikandung, ibu yang tengah mengandung, bayinya sudah berkembang, ditiupkan roh usia berapa kandungannya? 4 bulan. Ingat betul ya, seorang perempuan yang tengah mengandung usia 4 bulan artinya rohnya sudah ditiupkan. Rohnya sudah ditiupkan. Hadisnya saya teruskan, saya baca ulang hadisnya. Setelah sampai usia 4 bulan, thumma yursalu ilaihi malak, kemudian diutus malaikat. Wa yanfukhu fihi ruh, dan diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan roh. Jadi manusia berproses usia 4 bulan, berbentuk fisiknya, setelah 4 bulan baru rohnya ditiupkan. Pelan-pelan. Saya mau tanya sebentar. Kalau roh asalnya dari mana? Saya ulang. Roh asalnya dari mana? Dari mana taunya? Oke. Nah, kita kembali ke Quran. Quran surah 17 ayat 85. Yas'alunaka 'anir ruh.
Banyak orang bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Ya. Qulir rohu min amri rabbi. Katakan urusan roh itu urusan Tuhanku. Ya. Itu cuma punya Allah, asalnya dari Allah. Nabi nggak punya kewenangan. Pelan-pelan. Jadi Quran surah 17 Al-Isra ayat 85. Jadi kata Al-Quran sendiri, roh itu urusannya Allah, yang mengatur Allah, yang menentukan Allah. Jadi asalnya dari mana? Allah. Pelan-pelan. Sekarang fokus ini. Ini intinya. Ya, sekarang fokus ini intinya. Saya simpulkan sebentar. Seorang disebut manusia. Proses penciptaannya dibentuk dulu fisiknya. Berproses dalam kandungan ibundanya kurang lebih mencapai 4 bulan, ditiupkan roh. Ya. Roh berasal dari siapa? Allah. Sekarang perhatikan. Allah itu sifatnya suci atau kotor? Suci. Mungkin nggak ada kotoran sedikit saja? Tidak. Bersih atau tidak? Bersih. Perhatikan. Karena Allah punya sifat suci, bersih, murni, maka semua yang berasal dari Allah pasti suci. Pasti bersih. Karena itu ketika roh ditiupkan pada fisik seorang manusia, roh ini pun membawa sifat-sifat kebaikan. Jadi karena roh asalnya dari Allah, maka roh yang ditiupkan pun sifat-sifat yang dibawanya selalu baik. Ya. Perhatikan, kumpulan sifat baik yang dibawa oleh roh ini itu disebut dengan takwa. Takwa. Pelan-pelan. Saya ulang ya. Roh karena asalnya dari Allah, Allah sifatnya suci, bersih, tidak ada celah sedikit pun, maka segala yang berasal dari Allah pasti semuanya baik. Karena itu ketika roh ditiupkan dalam jasad seseorang, roh pun sudah membawa sifat-sifat kebaikan, potensi kebaikan, namanya takwa. Sekarang fisik tadi yang berproses dalam rahim seorang perempuan, maaf, sumbernya dari mana? Dari Allah langsung atau ada proses ikhtiar manusia? Tidak langsung berasal dari Allah diberikan, tapi terlibat proses ikhtiar manusia di sini, ada usaha manusia. Maaf, misal ibu tengah mengandung, tidak akan mungkin kandungan akan berkembang baik kecuali ada asupan yang masuk ke dalam rahim kan? Ibu makan, minum dan sebagainya, masya Allah. Yang jadi masalah kadang-kadang, maaf, kalau suaminya bawa makanan yang baik-baik, yang dimakan baik, halal, thayyib, masya Allah, maka janin ini akan berkembang dengan sangat luar biasa bagusnya. Tapi kalau yang dimakan yang syubhat, apalagi yang haram, bercampur dengan ini, ya, berproses selama 4 bulan itu, maka jadilah kualitas janin yang dikandung, mudghah yang terbentuk, ini sudah membawa unsur-unsur masalah. Ya. Nah, yang jadi persoalan, perhatikan sini, pelan-pelan. Saya ilustrasikan ya, saya ilustrasikan. Ini ada cawan ya, tempat. Kemudian anggap misalnya yang bening ini, ya, yang bening ini rohnya. Ya. Sekarang saya ingin sampaikan, bila ada seseorang, ya, saat tengah mengandung dia makan yang baik-baik, yang bening, yang bersih, ya, ya kita anggap misalnya seputih susu bersih. Kalau susu dicampurkan dengan yang bening ini warnanya jadi apa? Baik, putih. Kalau bercampur dengan yang syubhat, yang dimakan salah, coklat misalnya, coklat kalau dicampur dengan yang bening jadi apa warnanya? Kalau yang dimakannya haram, kotor dan sebagainya, misal kopi dimasukkan ke sini jadi apa? Hitam. Maka kata Rasulullah, anak Adam tercipta dari tanah. Adam tercipta dari tanah, anak Adam tercipta dari tanah. Sedangkan tanah ada yang coklat, yang bersih, yang hitam, bahkan melumpur. Baik. Karena itulah roh ketika bercampur, ya, dengan fisik ini tidak murni membawa sifat kebaikan seperti roh. Masih bercampur, cenderung memancarkan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang memancarkan, yang kadang-kadang berbeda, bisa baik, bisa buruk, bisa tidak. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan fujur. Fujurun. Yang tidak selamanya baik. Pelan-pelan. Karena itulah roh ketika masuk ke dalam fisik, ini agak tinggi ya, agak dalam, jadi kita butuh fokus sebentar. Ketika roh masuk ke dalam fisik, dia kan tidak murni lagi ya, ya tidak murni takwa, tapi sudah bergabung dengan fujur, ya sudah nyampur, ya sudah bercampur. Karena itulah, karena roh sudah tidak lagi dalam arti bening, ya seperti semula, karena bercampur dengan fujur, maka namanya dirubah oleh Al-Quran bukan roh lagi,
Kalau ruh sudah masuk ke dalam fisik seseorang, namanya dirubah oleh Quran menjadi nafas. Nafas. Karena unsurnya sudah bercampur. Ya, nafas. Nafas. Dari sini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas. Karena kalau ruh sudah masuk ke dalam fisik, sudah bisa bernafas. Nafas. Pelan-pelan. Kenapa disebut dengan nafas? Ya, tidak roh lagi, karena di dalamnya itu sudah berkumpul bukan hanya takwa saja, tapi sudah menyatu dengan fujur. Takwa plus fujur sudah bergabung ya, tadi sudah seperti saya ilustrasikan ya. Baik. Buka Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Perhatikan pelan-pelan. Saya persingkat dulu. Kalau roh sudah masuk ke dalam fisik, roh berubah namanya menjadi apa? Nafas, maka turun ayat wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi nafas yang sudah kami sempurnakan penciptaannya. Oke. Bagaimana disebut sempurna? Maksudnya kalau roh sudah masuk ke dalam fisik, sempurna menjadi nafas. Ya. Maka apa yang terdapat di dalamnya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kalau roh sudah berubah menjadi nafas, kata Quran, di dalamnya sudah berkumpul sifat fujur dan sifat takwa. Hati-hati, fokus. Ingat, saya tidak akan mengulang ya. Jadi fokus betul ke sini. Di dalamnya berkumpul takwa, sifat baik. Fujur kadang mengarah cenderung pada yang tidak baik. Nama lainnya nafsu. Nama lainnya nafsu. Lihat sini. Takwa terulang sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu, ya, nama lain dari fujur, terulang sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Pelan-pelan. Sudah? Jadi ketika manusia terlahir, ya, sudah membawa nafas dalam hidupnya, ibu bapak mesti tahu dalam jiwa kita ini selalu ada dua sifat yang saling bertentangan, memberikan pengaruh. Ya. Yang satu yang dibawa oleh roh, ini yang sering ngajak pada kebaikan, takwa ini. Ya. Karena itu jangan heran kalau kita sedang dalam beraktivitas, kadang-kadang suka didorong berbuat baik. Ya. Contoh, kita dengar azan sedang beraktivitas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan suka ada getaran dalam hati ya. Cepat, sudah azan, siap-siap, siap-siap. Pernah nggak ada seperti itu suasananya? Itu takwa. Ya. Tapi saat yang bersamaan ketika usai azan, misal azan selesai, la ilaha illallah, tiba-tiba sisi yang lain mengatakan, tenang aja, baru azan, belum qomat. Ya, waktu iqamahnya masih lama kok, 15 menit bisa. Itu fujur. Ya, fujur. Bawaan nafsu. Pelan-pelan. Saya teruskan dulu supaya agak lebih cepat. Takwa ini supaya berkembang kuat, muncul menjadi suara yang sangat dominan, itu diajak oleh malaikat, didorong oleh malaikat. Ya, ayo, ajak, tingkatkan. Malaikat di Quran terulang sebanyak 88 kali. Sebaliknya, fujur supaya juga bisa lebih dominan, ya, Masya Allah, ya. Ini pun didorong oleh makhluk yang lain, ya, supaya muncul menutup sifat takwanya. Ayo, kamu yang dominan. Yang mendorong namanya setan. Setan terulang sebanyak 88 kali dalam Al-Quran. Pelan-pelan. Awas, hati-hati. Sudah? Sekarang mari kita teruskan sebentar. Kalau kira-kira di satu tempat ada dua hal yang berbeda, satu mengajak pada kebaikan, satu pada keburukan, kira-kira tempat itu akan seterusnya tenang atau tidak tenang? Awas, hati-hati ya, selalu bergolak ya, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Nah, kalau yang baiknya ini dominan, misal yang buruk, yang nafsu ditekan, yang fujur ini ditekan, yang ini naik, maka kata Quran, qad aflaha man zakkaha. Kita tulis.
qad aflaha. Baik. Aflaha man zakkaha. Sungguh kata Quran, aflaha pasti akan selalu tentram, bahagia, nikmat sekali. Ya, pelan-pelan. Man zakkaha, orang yang bisa menekan sifat nafsunya ini, ya, membersihkan. Zakka itu menyucikan, membersihkan, ya, ditekan, hilangkan yang kotor-kotornya, pelan-pelan. Jadi kalau Anda bisa menekan yang ini, ya, yang nafsunya ini, memunculkan yang baik-baiknya, itu hidup kita pasti tentram. Enak kata Quran itu. Misal, saya beri contoh cepatnya. Kita terapkan dulu sebentar. Di dalam nafas seseorang, kata Quran, ada sifat baik, kita tulis misalnya. Sifat baik, tenang. Dalam saat yang bersamaan, tenang pun punya lawan di nafsu. Ya, selalu punya lawannya. Misal, gelisah. Baik punya lawan buruk. Takwa, sabar, punya lawan marah. Takwa, jujur. Nafsu punya dusta. Lihat sini pelan-pelan. Jadi setiap kali ada sifat baik yang dibawa oleh roh, sifat takwa, itu yakini betul pasti ada lawannya di nafsu. Ya. Di setiap bapak ibu menemukan sifat baik, itu secara bersamaan dalam diri kita pun ada lawannya yang jelek. Ya. Misal, ada sifat jujur, pasti ada dusta. Ada rendah hati, pasti ada sombong. Ya. Ada yang sabar, pasti ada amarah. Ya. Di setiap memiliki sifat kebaikan, selalu ada lawannya di nafsu. Pelan-pelan. Kata Al-Quran, kalau Anda sudah bisa menekan yang ini, ya, menekan ini supaya tidak muncul, dimunculkan yang baik-baiknya saja, maka hidupnya pasti akan tenang, nyaman, bahagia. Ya. Sebaliknya, seseorang yang didominasi oleh sifat buruknya, ini, kalau ininya muncul, kemudian ininya tertekan ke bawah, yang ini naik ke atas nafsunya. Ya. Di sifat-sifat jeleknya yang dominan naik. Ya. Allah, perhatikan kalimat Qur'annya, wa qad khaba man dassaha. Khaba. Sungguh rugi orang yang menekan sifat jeleknya, dikotori. Dassa itu mengotori, ya. Dikotori, ditutup sifat baiknya, naik sifat-sifat buruknya. Di situ diartikan apa? Khaba. Khaba diartikan apa? Rugi. Oke. Rugi dalam bahasa Arab ada dua. Satu namanya khasira. Khasira. Ya. Ibu bisnis modal 10 juta. Ya, modal 10 juta. Kemudian dapat keuntungan 10 juta lagi, 20 juta ya. Untung tidak? Untung. Kemudian besoknya lagi turun misalnya jadi 15 juta. Ya. Untung atau rugi? Masih untung 5 juta ya. Baik, besoknya lagi misal mohon maaf tiba-tiba tidak kembali sama sekali, malah utang misal 5 juta. Ya. Untung rugi? Rugi. Itu bahasa Arabnya khasira. Khasira, kha, sin dan ra. Khasira, khasira. Rugi. Sudah kena rugi, dituduh oleh orang lain. Ini nih yang memalsukan barang kita kemarin misalnya. Ya. Sudah rugi, menjadi tertuduh. Itu khoba namanya. Ya. Sudah jatuh, tertimpa motor lah, jangan terlalu tangga ya. Tiap hari kan tangga terus. Mungkin lagi jalan motor jatuh, ketimpa. Ini khoba namanya. Ini khoba. Pelan-pelan. Jadi kata Quran, orang-orang yang dominasi sifat jeleknya ini kalau muncul dalam kehidupannya, ini tidak pernah muncul atau terhimpit, maka hidupnya akan selalu khabar, nestapa dia. Bukan cuma rugi, tapi nggak enak hidupnya, nggak enak. Contoh, sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba ada teman lewat misalnya, tidak disapa. Ya. Orang yang sifat takwanya tidak dominan, nafsunya yang muncul, itu cepat gelisahnya. Orang lewat saja nggak nyapa, sudah marah. Nggak nyapa saya. Padahal kita sudah kenalan bertahun-tahun, sombong sekali itu. Sudah sombong bilangnya. Masya Allah. Ya.
Mau tidur pun kadang masih dipikirin juga, ya. Ketemu suami dibahas juga. Tahu nggak Pak tadi lewat ketemu teman nggak nyapa, ya. Nah, kalau sifat yang nafsunya ini muncul lebih dalam, prasangka buruknya itu selalu dominan. Kalau sifat takwanya naik, kesimpulannya cepat. Oh, tidak nyapa, barangkali sedang buru-buru, ya. Barangkali sedang sakit gigi. Banyak sekali alasannya, gampang, sederhana, ya. Antum mau berangkat taklim, tiba-tiba lihat mendung misalnya, yang terpikir apa? Oh, mendung, pasti hujan. Kalau hujan, airnya naik. Kalau naik, pasti banjir. Kalau banjir, paling ustadznya nggak datang, nggak usah lah ikut taklim. Padahal belum tentu hujan gitu. Belum tentu hujan. Ini orang-orang yang dihimpit oleh sifat nafsunya yang dominan ini, itu hidupnya itu nggak pernah tentram, nggak enak. Gitu. Ya, yang dilihat tidak enak, yang didengar tidak nyaman, itu yang jadi masalah. Dan yang jadi persoalan, mohon maaf, saat manusia meninggal dunia, tadi kan ada fisik ya, ada fisik, kemudian ada roh. Ini fisik, roh di dalamnya. Ya. Yang jadi persoalan, saat manusia meninggal dunia, ini yang datang rohnya, yang dicabut apanya? Yang pulang pada Allah. Tuh, sudah keliru kan? Ternyata yang pulang bukan rohnya, yang pulang nafasnya. Nafasnya. Nafas. Ini hati-hati, yang datang dengan yang pulang beda. Yang datang dengan yang pulang beda. Hati-hati. Kenapa? Karena saat datang ditiupkan oleh Allah melalui malaikat, ditiupkan menyatu dengan fisik ini belum bawa apa-apa. Cuman bawa potensi-potensi baik saja, namanya takwa. Ketika masuk kepada jasad, itu yang dikembangkan menjadi amalan, ya. Kemudian dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia tersenyum, dia sedekah. Takwa ini berubah menjadi amalan. Punya bentuk amal. Karena itu saat dia kembali kepada Allah, itu yang pulang bukan cuma rohnya. Sebab kalau rohnya yang pulang, ini nggak bawa apa-apa. Sama dengan saat ditiupkan, ya. Yang pulang itu yang kembali kepada Allah, itu yang disebut dengan nafas. Ali Imran ayat 185. Kita hafal. Kullu nafsin dha'iqatul, bukan kullu ruhin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Masya Allah. Jadi kalau bekal anda baik misalnya, ya, takwanya selalu digunakan pada kebaikan, misal takwanya kuat, takwanya tinggi, saat pulang karena bekal-bekalnya yang baik, pulangnya enak, tenang, ya. Karena jiwanya itu tenang, digunakan pada yang baik, aflah tadi, nyaman, nafsunya ditekan, maka saat pulangnya pun lancar, enak, panggilannya mudah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang. Karena yang dominan yang takwanya. Yang berbahaya kalau ini bermasalah, ya. Takwanya tidak pernah muncul, yang dominan nafsunya, marahnya, dengkinya, iri hatinya, dendamnya, celaknya dan sebagainya, ini nggak pernah muncul. Ini yang sulit pulang. Ini yang sulit pulang. Karena itulah mengambil dari kalimat ini pelan-pelan, bagaimana caranya supaya kita bisa menekan yang jelek tadi, memunculkan yang baik-baiknya, ya, yang takwanya